khas atau jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Ini adalah kumpulan nilai, budaya, adat istiadat, sejarah, dan simbol-simbol yang diyakini bersama oleh warganya. Identitas nasional menciptakan rasa kebersamaan dan persatuan di antara masyarakatnya. Jadi mungkin saya akan sedikit membahas tentang fungsi dan peran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Nah, kita melihat dulu apa sih peran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional ini. Oke, yang pertama itu ada simbol jati diri bangsa, di mana bahasa Indonesia merupakan simbol jati diri bangsa yang mencerminkan keberadaan dan eksistensi Indonesia di antara bangsa-bangsa lain. Sejalan dengan semboyan bahasa menunjukkan bangsa, bahasa Indonesia menandai keunikan dan karakter bangsa Indonesia. Kemudian ada pemersatu bangsa, di mana dalam konteks keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia ini menjadi alat pemersatu untuk memungkinkan komunikasi dan interaksi antar warga di berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian ada lambang kebanggaan nasional, di mana bahasa Indonesia ini mencerminkan kebanggaan sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan berbudaya. Nah, ini juga memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Selanjutnya, sebagai wujud nilai budaya nasional, di mana bahasa Indonesia ini mencerminkan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Ini juga menjadi salah satu manifestasi dari identitas nasional yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan berkembang melalui kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya apa sih fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional ini? Oke, yang pertama itu ada lambang kebanggaan kebangsaan, di mana bahasa Indonesia ini merupakan representasi dari kedaulatan dan martabat bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, warga negara menunjukkan rasa cinta dan hormat terhadap bangsanya sendiri. Nah, bahasa ini juga menjadi pengikat emosi kebangsaan dan kebanggaan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya ada alat komunikasi antar warga dan antar budaya. Bahasa Indonesia ini memungkinkan semua warga yang berasal dari latar belakang dan budaya yang berbeda itu saling berkomunikasi secara efektif. Bahasa Indonesia ini menjadi jembatan penghubung yang memperlancar interaksi di antar masyarakat dari berbagai daerah, bagi dunia sehari-hari, dunia pendidikan, dunia kerja, hingga pemerintahan. Dan yang terakhir adalah pemersatu suku dan budaya berbeda. Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Nah, dalam konteks ini, bahasa Indonesia hadir sebagai bahasa bersama yang menyatukan perbedaan-perbedaan tersebut. Tanpa bahasa Indonesia ini, sangat mungkin komunikasi antar kelompok terbatas. Bahkan, ini bisa berpotensi memicu kesalahpahaman antar kelompok. Mungkin seperti itu yang dapat disampaikan. Lanjut. Dan upaya bahasa Indonesia di era digital dan globalisasi. Seiring berkembangnya teknologi informasi dan juga arus globalisasi, penggunaan bahasa asing semakin meluas, terutama dalam bahasa Inggris. Fenomena bahasa Inggris tidak hanya ditemukan pada dunia pendidikan dan juga bisnis, tetapi dunia bahasa Inggris juga ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada komunikasi digital. Pada zaman sekarang, bahasa Indonesia mulai bergeser karena kalangan generasi muda saat ini yang lebih menyukai bahasa campuran atau istilah-istilah asing yang mereka gunakan dalam komunikasi digital mereka. Nah, adapun tantangan bahasa Indonesia di era digital dan globalisasi. Tantangan utama dalam mempertahankan bahasa Indonesia di era digital dan globalisasi di antara lain, yang pertama yaitu dominasi bahasa asing di media digital dan teknologi. Yang kedua, kurangnya kebanggaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, campur kode atau kode switching dalam komunikasi sehari-hari. Yang keempat, kurangnya konten digital berkualitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada upaya penguatan bahasa Indonesia. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang nyata dari berbagai pihak, di antara lain, yang pertama yaitu pemerintah harus memperkuat regulasi dan mempromosi bahasa Indonesia, baik di dunia pendidikan dan media massa. Yang kedua yaitu generasi muda didorong untuk membuat video yang kreatif dan menarik dalam menggunakan bahasa Indonesia.
Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan harus terus menanamkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Yang keempat yaitu pengembangan terhadap aplikasi, game, dan media pembelajaran yang berbasis bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman, bahasa Indonesia itu bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi bahasa Indonesia juga sebagai jati diri bangsa. Nah, di era digital dan globalisasi ini, kita sebagai generasi muda harus menjadi garda terdepan untuk melestarikan dan memperkuat penggunaan bahasa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bahasa Indonesia merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan identitas nasional. Ketetapannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah yang panjang. Dan melibatkan semangat persatuan tinggi di antara bangsa Indonesia. Di mana terdapat latar belakang sejarahnya itu sebelum Indonesia merdeka, wilayah Nusantara merupakan wilayah kepulauan yang dihuni oleh ratusan suku bangsa. Dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda, masing-masing suku memiliki bahasa dan ciri khasnya tersendiri. Di mana meskipun kaya sejarah budaya menjadi tantangan besar dalam upaya menyatukan seluruh rakyat Nusantara, maka muncul kebutuhan akan suatu bahasa yang bisa menjembatani perbedaan itu, yakni dengan bahasa persatuan yang bisa digunakan oleh semua golongan tanpa menonjolkan dominasi salah satu suku. Yang kedua itu Sumpah Pemuda, di mana pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana peristiwa penting yang menjadi tonggak awal penetapan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan, di mana pasca Sumpah Pemuda, penggunaan bahasa Indonesia mulai meluas di berbagai aspek kehidupan masyarakat, di mana bahasa ini digunakan oleh para pejuang dalam media cetak seperti surat kabar dan majalah. Yang terakhir itu yang keempat itu penetapan resmi dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa negara yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia, di mana penetapan ini pengakuan formal terhadap bahasa Indonesia sebagai bagian dari kedaulatan bangsa dan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Yang terakhir yaitu fungsi dan peran bahasa Indonesia, di mana sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya itu sebagai bahasa pemersatu suku, budaya, dan latar belakang etnis yang berbeda di Indonesia. Yang kedua itu sebagai bahasa resmi dalam administrasi, pemerintahan, sistem pendidikan, nasional hukum, dan perundang-undangan. Saya akan membacakan materi mengenai bahasa Indonesia dan keberagaman budaya. Bahasa Indonesia memiliki peran sentral sebagai identitas nasional yang menyatukan keberagaman budaya di seluruh wilayah Nusantara. Sebagai bahasa resmi negara yang disahkan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, dalam konteks keberagaman budaya, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi antar suku, serta sebagai media ekspresi budaya dalam bentuk karya sastra, pertunjukan seni, dan tradisi lisan yang dikomunikasikan ke dalam bahasa yang dapat dipahami secara luas. Hal ini memungkinkan nilai-nilai budaya lokal dapat diperkenalkan diwariskan antar generasi dalam kerangka kebangsaan yang inklusif. Nah, keberagaman budaya adalah kekuatan dan kekayaan Indonesia. Meskipun berbeda-beda, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan secara harmonis. Nah, maka kesimpulan yang saya dapatkan, bahasa Indonesia merupakan salah satu unsur utama identitas nasional bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain dan menjadi simbol jati diri yang memperkuat eksistensi serta kehormatan negara di mata dunia. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi resmi dalam pemerintahan, pendidikan, serta kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan interaksi antar warga dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai lambang kebanggaan, pemersatu,
dan ciri khas bangsa Indonesia yang wajib dijaga dan dilestarikan agar identitas nasional tetap kokoh di tengah arus globalisasi dan keberagaman budaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.